Imam Ali bin Abi Thalib suatu ketika berkata, jadi kematian itu ada dua, kematian yang pangkatnya tinggi mati syahid, kematian yang pangkatnya di bawahnya selamat muslim. Seorang muslim saja orang mati dalam keadaan Islam sudah beruntung. Orang kalau meninggal dalam keadaan dia beragama Islam, bersyahadat, dia beruntung. Kalaupun nanti harus dipanggang di neraka, tidak, pasti ada batasnya. Tapi kalau sudah tidak punya iman selama-lamanya, berarti mati masuk Islam sudah lumayan selamat. Mati syahid lebih dahsyat lagi. Cuman Imam Ali berkata di saat beliau di kamarnya, jadi di kamar ada pintu kamar, setelah pintu kamar ada pintu rumah. Jadi tentu kalau kita berada di ranjang pintu kamar, lebih dulu kita lewati sebelum pintu rumah. Beliau berkata, kalau seandainya suruh aku memilih antara mati di pintu rumah dengan mati syahid, atau mati di pintu kamar mati dalam keadaan Islam saja, niscaya aku memilih untuk mati dalam keadaan Islam saja, biarpun aku tahu mati syahid sangat besar dan agung pahalanya. Kenapa Imam Ali Anda memilih mati Islam saja? Kenapa? Karena pintu kamarku dekat, pintu rumah jauh. Aku tidak tahu apakah antara pintu kamarku dan pintu rumahku masih terjaga imanku atau tidak. Padahal seorang Imam Ali bin Abi Thalib. Maka dari itu jangan sampai kita mengentengkan tentang keimanan, guyon-guyon tentang akidah, tentang keimanan. Iman mahal, selamatan kita adalah dengan iman. Maka jangan guyon-guyon urusan guyon Al-Quran, guyon malaikat. Nanti ada sesuatu yang menjadikan iman itu runtuh, banyak. Iman hilang tanpa dia sadari. Qabla khululi ramsi, sebelum aku mati. Khulul, rams ada kematian, kubur. Sebelum datangnya kubur, maksudnya sebelum datangnya kematian. Jadi Imam Ibn Athaillah As-Sakandari minta kepada Allah agar dijauhkan daripada diperbudak oleh hawa nafsunya yang merendahkannya. Nah ini, di samping kita berusaha, ternyata kita minta kepada Allah. Orang berasa mujahadah, merangi hawa nafsu, ilmu tasawuf, ilmu merangi hawa nafsu. Akan tapi di samping kita merangi hawa nafsu dengan ilmu yang kita fahami, tapi ketahuilah yang maha kuasa adalah Allah. Jangan lupa minta kepada Allah. Maka Imam Ibn Athaillah As-Sakandari mengatakan, Allahumma akhrij min dulli nafsi. Kemudian membersihkan hati kita dari keraguan, membersihkan dari kesyirikan. Ketahuilah bahasanya keraguan dan kesyirikan bisa saja Allah timpakan pada seorang hamba yang tidak dicintainya, sehingga yang semula beriman menjadi orang yang murtad, tidak beriman. Ada kan kisah murtad? Murtad semula beriman, semula sholat, akan tapi ternyata di dalam hatinya sudah keropos keimanan hingga menjadi orang yang keluar dari iman. Itulah yang ingin dihindari. Imam Ibn Athaillah As-Sakandari minta kepada Allah agar dijauhkan dan dihindarkan dari hal-hal yang menjadikan seorang hamba menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Qabla khulul ramsi, sebelum mati. Kalau sudah mati, naudzubillah, tidak ada iman setelah meninggal dunia. Tidak ada iman kalau meninggal dunia sepanjang waktu di neraka jahanam. Tapi yang meninggal dalam keadaan iman, maka kalau punya dosa, bisa saja dosa itu terhapus di saat dia sakaratul maut yang sangat menyakitkan itu, atau mungkin di saat berada di alam barzah, kemudian dibanyak didoakan dan selesai kisah dosanya karena masih ada iman. Di padang mahsyar atau di akhirat nanti dicelupkan di neraka sesaat, setelah itu masuk surga karena masih ada iman di dalam hatinya. Tapi kalau sudah tidak ada iman, maka ketahuilah dia akan menjadi orang celaka selama-lamanya di neraka, sampai nanti di akhirat dia celaka karena tidak punya iman. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.